Amalo dengan NIM 22190232. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penggunaan badan usaha untuk memenuhi mata kuliah akuntansi keuangan dan data. Kita masuk di materi pertama, yaitu pengertian badan usaha. Pengertian badan usaha yaitu penggabungan badan usaha adalah usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain dalam satu kesatuan ekonomi. Kenalkan, nama saya Ambones Patnasarani, NIM 219025. Saya akan melanjutkan materi yang tadi dibawa teman saya. Yang pertama yaitu dari segi organisasi usaha. Mengembangkan perusahaan dapat dilakukan melalui salah satu dari dua jalan sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan ekspansi atau perluasan usaha dari usaha yang telah ada atau internal business expansion, yaitu dalam hal ini dapat dilakukan dengan hanya memperluas usaha yang telah ada tanpa melibatkan unit-unit usaha di luar organisasi perusahaan. Yang kedua adalah mengadakan penggabungan badan usaha atau external business expansion. Dalam hal ini untuk menggabungkan usahanya, suatu perusahaan mengadakan penggabungan sumber-sumber ekonomis yang dimiliki oleh perusahaan lain. Yang berikut adalah jika dilihat dari segi cara terbentuknya pengembangan usaha melalui external business expansion. Ini dapat dibedakan ke dalam dua cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu penggabungan badan usaha, yaitu menggabungkan beberapa perusahaan yang telah ada sebelumnya menjadi satu perusahaan yang baru atau berfungsinya beberapa perusahaan dalam satu perusahaan yang baru. Yang kedua adalah pemilikan sebagian besar saham-saham perusahaan lain. Dengan dimilikinya sebagian besar saham-saham perusahaan lain, berarti berhak untuk sepenuhnya mengendalikan operasi dan manajemen perusahaan. Apabila hal ini terjadi, maka terciptalah adanya hubungan antara perusahaan induk dengan perusahaan anaknya. Baik perusahaan induk maupun perusahaan anak masing-masing masih mempertahankan status badan hukumnya secara individual. Kenalkan, nama saya Flora Tabura dengan NIM 22190210. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, bentuk-bentuk penggabungan badan usaha dari segi jenis perusahaan. Yang pertama, penggabungan horizontal terjadi apabila perusahaan-perusahaan yang bergabung menjalankan fungsi produksi dan penjualan barang-barang yang sejenis. Yang kedua, penggabungan vertikal apabila perusahaan yang semula merupakan langganan terhadap produk atau jasa yang disuguhkan oleh perusahaan lain atau sebaliknya. Yang ketiga, penggabungan konglomerat. Penggabungan ini merupakan kombinasi dari penggabungan horizontal dan vertikal. Penggabungan konglomerat terbentuk apabila perusahaan-perusahaan yang bergabung bukan perusahaan-perusahaan sejenis dan tidak pula mempunyai hubungan langganan supplier. Bentuk-bentuk penggabungan badan usaha dari segi jenis hukum. Yang pertama, merger adalah penggabungan perusahaan dengan jalan pemilikan langsung oleh suatu perusahaan terhadap harta milik dari satu atau lebih perusahaan lain yang digabungkan. Yang kedua, konsolidasi. Dalam proses penggabungan itu dibentuk sebuah perusahaan baru dengan tujuan khusus untuk membeli atau mengambil alih harta milik dan mengakui hutang-hutang dari dua atau lebih perusahaan yang telah ada. Yang ketiga, perusahaan yang timbul dalam penggabungan perusahaan. Masalah yang timbul dalam proses penggabungan perusahaan dapat bersifat kompleks, tetapi juga dapat bersifat sederhana. Untuk itu, bantuan dari manajemen yang bersangkutan dan para ahli seperti akuntan, ahli hukum, dan para analisis sangat dibutuhkan. Perkenalkan, nama saya Aprilia Sindaloy dengan NIM 22190234. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu masalah kontribusi relatif perusahaan yang bergabung. Jika perusahaan yang baru dibentuk dalam konsolidasi akan mengeluarkan modal saham sebagai alat pembayaran kepada perusahaan-perusahaan yang digabung. Dapat dipakai dua cara atau pendekatan dalam menentukan banyaknya saham yang harus diserahkan kepada masing-masing perusahaan yang digabung. Yang pertama, kontribusi relatif dari kekayaan bersih. Penentuan besarnya jumlah kekayaan bersih relatif sering kali diperlukan bantuan dari akuntan dan orang yang ahli di bidang menaksir harga-harga pasar. Yang kedua, kontribusi relatif dari laba yang diproyeksi. Penentuan besarnya kontribusi relatif dari rata-rata keuntungan kepada perusahaan yang baru dibentuk memerlukan juga bantuan dari
orang yang ahli di bidang ini. Yang berikutnya, penggabungan perusahaan dengan mengeluarkan 2 atau lebih jenis modal saham. Jika dikehendaki agar proporsi kepemilikan dan hak-hak dari masing-masing pemilik dapat dipertahankan dalam perusahaan yang baru, makin perlu dikeluarkan lebih satu jenis saham. Cara mengalokasikan modal saham tersebut jika dikeluarkan lebih dari satu jenis diatur sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan relatif dari masing-masing pihak harus dikapasitasikan dengan suatu tingkat atau persentase tertentu, dengan catatan bahwa persentase tersebut tidak boleh melampaui tingkat atau persentase keuntungan paling rendah yang dicapai oleh satu pihak. Yang kedua, saham prioritas harus dikeluarkan dan dibagikan kepada masing-masing pihak sesuai dengan jumlah kekayaan bersih real yang diserahkan. Perkenalkan, nama saya Kanus Arieten dengan NIM 22190226. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, masalah akuntansi dalam penggabungan badan usaha. Dilihat dari segi akuntansinya, apabila 2 atau lebih badan usaha diselenggarakan bersama atau digabungkan dengan tujuan untuk melanjutkan usaha-usahanya yang terdahulu, sebagai akibat adanya kombinasi tersebut dibedakan ke dalam 2 macam cara atau prosedur pencatatan sebagai berikut. Yang pertama, pembelian atau by purchase, penyangkutan kepentingan atau by pooling of interest. Perkenalkan, nama saya Putri Apriani Batu dengan NIM 22190131. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya, yaitu penggabungan badan usaha atas dasar pembelian atau by purchase. Apabila di dalam suatu kombinasi usaha dari 2 atau lebih badan usaha, di mana bagian yang terpenting dari pemilikan perusahaan atau perusahaan-perusahaan yang diperoleh itu dieliminasikan, atau apabila penggabungan badan usaha tersebut berakibat para pemilik perusahaan bergabung tidak lagi ikut berpartisipasi secara substansi di dalam perusahaan tunggal yang dibentuk. Sekian dari presentasi kami. Shalom.